Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali di majlis ilmu ini dalam rangka membahas hadis-hadis dari kitab Arba'in Nawawi, dan kita masih di hadis yang ke berapa Bapak-bapak, ibu-ibu 14 12 ya. 13. Masih hadis ke-13 ya. Kita masih sedang membahas hadis ke-13. Jangan lupa poin-poin bahasan dari hadis 13 ini. Iman itu bertambah berkurang. Kedua, di antara makna kesempurnaan iman. Dan ketiga, meremehkan saudara yang sesama muslim akan merusak kesempurnaan iman. Kita sudah membahas yang pertama ya. Dan sekarang yang kedua. Kita sedang membahas poin yang kedua di antara makna kesempurnaan iman. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Jadi iman itu bertambah dan berkurang ya. Dengan bagaimana bahwa iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan bagaimana iman itu akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Maksiat ada dua macam, maksiat berupa kemungkaran dan maksiat berupa fahsya. Seperti itu teman-teman. Sementara ketaatan adalah at-tauhid wa ittiba sunnah. Mudah sekali ya. Bicara taat, tauhid wa ittiba sunnah. Tauhid yang dimaksud kita menyembah Allah saja dengan benar. Dibuktikanlah dengan apa? Dengan ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Kata ittiba itu identik dengan ilmu, mengikutinya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Nah, kemudian bermaksiat secara bahasa artinya menentang, tapi secara istilah dalam syariat Islam adalah melakukan dosa-dosa, baik itu dosa fahsya ataupun dosa mungkar. Dosa mungkar berarti kaitan dengan tata cara ibadah, dosa fahsya kaitannya dengan duniawiyah. Mudah sekali. Nah, itulah. Kemudian sahabat mengingatkan kepada kita tentang hakikat seorang hamba itu benar imannya ya. Jadi Abu Darda mengingatkan, inna min fikil abdi ayya'lama ma zada min imanihi wa ma naqasa minhu, wa inna min fikil abdi ayya'lama amuzdadun huwa amuntaqis ya. Wa inna min fikil abdi ayya'lama nazaghati syaitan anta'tiyah. Kata Abu Darda ya, sesungguhnya di antara tanda kepakihan seorang hamba, pakih itu artinya paham
dan beramal. Disebut faqih itu dia paham dan beramal. Kalau belum beramal berarti belum faqih. Jadi faqih adalah beramal berdasarkan ilmu yang telah dia pahami secara benar. Kalau dia beramalnya tidak benar berarti belum faqih. Belum faqih. Sesungguhnya di antara tanda kepakihan seseorang adalah mengetahui apakah apa yang bisa menambah keimanannya, yang bisa menguranginya. Dan sesungguhnya di antara tanda kepakihan seorang hamba adalah dia mengetahui apakah keimanannya sedang ditambah atau sedang dikurang. Dan sesungguhnya di antara tanda kepakihan seorang hamba adalah mengetahui godaan setan yang datang kepadanya. Itu teman-teman. Baik, berikutnya ini mereview saja sedikit bahwa setan itu akan terus menggoda kita dari 4 arah, dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Dari depan maksudnya apa? Dari depan maksudnya bahwa akhirat itu tidak ada, surga itu tidak ada, siksa neraka itu nggak ada. Itu berarti yang dimaksud dari depan. Termasuk orang yang terus melakukan kemungkaran, yakni di sini maksudnya ibadah-ibadah yang tidak benar, ya. Itu sebenarnya secara aturan sama saja dengan tidak meyakini adanya akhirat. Ya. Kalau dia terus melakukan kemungkaran, mempraktekkan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya, dan merasa itu benar, diingatkan pun tetap tidak bergeming, itu sebenarnya sudah tergoda dengan tergoda dari bagian depan. Jadi menganggap akhirat itu nggak ada. Kalau dia menganggap akhirat itu ada, dia akan melepaskan, dia akan berhenti dari kemungkaran tersebut. Itu sebenarnya teman-teman ya, itu sama saja dengan dia itu tidak meyakini adanya akhirat. Seperti itu. Kemudian dari belakang ini adalah masalah dunia, ya, bahwa dunia ini la tafna, dunia ini akan kekal. Apa buktinya meyakini dunia ini akan kekal? Dia senang mengumpulkan kekayaan, nah, dan dia berat untuk menggunakan hartanya untuk akhiratnya. Nah, itu tandanya dia sudah kena perangkap dari belakang. Kemudian dari kanan, ya, dari sebelah kanan min kibalidin, ya, dari masalah agama. Apa itu? Bagi mereka yang ada dalam hidayah diberi syubhat oleh setan itu, oleh iblis, dibikin dia kacau, dibikin syubhat, ya. Yang benar dianggapnya salah, yang salah dianggapnya benar. Seperti itu, dibikin syubhat. Nah, mereka yang sudah dalam kesesatan diperkuat bahwa yang dilakukannya itu adalah benar. Nah, itu berarti dari sebelah kanan. Nah, sementara sebelah kiri dari masalah syahwat, ya, dari masalah syahwat. Jadi dia segalanya cenderung kepada syahwat. Syahwat itu adalah penggunaan duniawiyah, ya, kesenangan yang berkaitan dengan duniawiyah. Dari 4 ini akan kelihatan dengan apa? Kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, ya. Engkau wahai Allah tidak akan mendapati mereka itu dalam keadaan bersyukur. Jadi cirinya apakah kita ini tergoda atau tidak, bersyukur atau tidak kita. Ya, kalau kita bersyukur berarti insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Walaupun kita terkadang jatuh kepada dosa, tapi dosanya bukan dosa kemungkaran, dosa pasya, dan pasyanya pun pasya yang ringan. Ya, itu teman-teman. Kenapa? Karena kata syukur itu
Jika dia benar, masuk ke dalamnya juga zikir. Ya. Jadi syukur, orang yang syukurnya benar, pasti dia berzikir. Orang yang berzikirnya benar, pasti dia bersyukur. Maka iblis mengatakan kepada Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Nah, kalau tidak bersyukur berarti mereka adalah orang-orang yang sudah kena perangkap iblis, ya, entah dari depan, dari belakang, kanan ataupun kiri. Maka teman-teman, saya secara pribadi berdasarkan hadis dan ayat ini, mari kita berupaya terus minta kepada Allah agar kita dikelompokkan ke dalam orang-orang yang bersyukur. Yaitu apa? Menggunakan nikmat duniawiyah ini dengan benar. Menggunakan nikmat duniawiyah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itulah hakikat bersyukur. Ya. Baik, kemudian teman-teman, ini yang sedang kita bahas ya, di antara mana kesempurnaan iman. Nah, ini kemarin sudah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis tersebut intinya ini yang disampaikan ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Di sini maksud tidak beriman itu bukan sama sekali tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Atau dengan kata lain, rusak imannya. Ya. Nah, maka di sini yang dia maksud tidak beriman dalam sini adalah tidak sempurna iman. Dan untuk menyempurnakan iman seseorang adalah dengan cara mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita mulai bertanya bagaimana atau seperti apa cirinya bahwa diri kita ini mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri ya. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita, bagaimana seorang muslim membuktikan bahwa dirinya itu mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri? Jawabannya adalah ini. Pertama, wa inna ma yuhibbu rajulu li akhi ma yuhibbu li nafsi idza salima minal hasad wal ghir wal ghish wal hiqd. Seseorang ini akan bisa mencintai saudaranya sehingga dia disebut sempurna imannya kalau di dalam hatinya ini bersih dari penyakit hati yang disebut di sini hasad. Itu yang pertama. Penyakit hati yang pertama, yang kalau sudah ada hasad pada diri seseorang akan tumbuh penyakit hati yang lainnya. Jadi kata para ulama, hasad ini penyakit yang pertama, penyakit hati yang pertama yang akan menumbuhkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan itu akan merusak ya. Merusak amal-amal dia, merusak agama dia. Nah, ini teman-teman ya. Kemarin sudah dijelaskan apa itu hasad ya. Hasad adalah tamanna zawali ni'matil mahsud. Orang yang hasad itu di dalam dirinya, dalam hatinya ada keinginan ya, baik bergejolak atau tidak, agar nikmat dari orang yang dia benci itu hilang. Entah berpindah kepada dirinya atau berpindah kepada orang lain atau hilang sama sekali. Itu ciri orang hasad. Jadi nggak suka ya melihat orang lain atau saudaranya diberi nikmat oleh Allah, baik nikmat berupa ilmu ataupun berupa duniawiyah. Gak suka ya diberi ilmu, lihat temennya ngaji, lah sok rajin. Nah, itu hasad sebenarnya ya. Karena dianya malas ngaji ya, dia malas ngaji atau dia nggak suka kepada seorang penyampai itu. Lihat orang lain datang ke dia nggak suka, berkomentar sok rajin. Nah, itu hasad sebenarnya teman-teman ya. Karena dia tidak suka kepada si ustadz itu, melihat temannya ngaji ke ustadz yang tidak sukai, dia komentar. Nah, itu ciri hati hasad. Wa'iyadzubillah ya. Nah, kalau sudah hasad nanti muncul al-hikdu ya, muncul hikdu ya. Hikdu itu
adalah secara mudah kebencian yang mengakibatkan permusuhan, itu hikdu, ya. Kebencian yang mengakibatkan kita bermusuhan, itu hikdu. Nah, itu muncul dari hasad. Nanti muncul lagi al-ghil, ya. Al-ghil, al-gish. Kalau gish itu berarti mengapa? Katma kulima law alima al-mubta karyahu. Curang, ya. Curang dalam jual beli, curang dalam muamalah, curang, seperti itu, ya. Al-ghil khianat, ya. Khianat berarti tidak menepati amanah. Nah, ini teman-teman. Jadi 4 penyakit hati ini awalnya adalah hasad. Dan kalau 4 penyakit ini sudah ada, ya sudah akan tumbuh penyakit-penyakit yang lain. Wal'iyadzubillah. Baik teman-teman. Kemudian ini hadis yang menjelaskan apa yang sedang kita bahas. La tadkhulul jannata, kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ya. Kalian itu tidak akan beriman, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adulukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan dengan sesuatu amalan yang kalau kalian mengerjakannya kalian akan tumbuh saling cinta mencintai, ya. Tentu para sahabat menjawab, ya, tentu na'am. Maka Rasulullah mengatakan afsyus salam bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Salam pertama secara lafaz assalamualaikum. Nah, secara makna adalah ini teman-teman. Secara lafaz assalamualaikum, ya. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah sebarkan assalamualaikum, 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 seperti itu, ya. Dan alhamdulillah teman-teman sudah mempraktekannya, ya. Dan saya pun sudah mempraktekannya. Dimanapun saya berusaha untuk seperti itu. Assalamualaikum, apalagi kepada yang sudah kenal, ya. Tidak kenal berusaha ketika berpapasan assalamualaikum. Nah, itu secara lafaz. Secara makna adalah ini. Huwa ismun min asma'illah al-husna. Minhu bima'na al-aman. Assalam di sini adalah salah satu dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau asmaul husna. Dan di antara makna dari assalam adalah aman, memberi rasa aman. Jadi kita berusaha secara rohani memberikan rasa aman kepada siapapun, ya. Secara lafaz, secara fisik ucapkan assalamualaikum. Nah, jika ini tumbuh dari diri kita, maka insya Allah berdasarkan hadis ini Allah akan sempurnakan keimanan kita, ya. Allah jadikan kita pemilik keimanan yang sempurna. Seperti itu teman-teman, ya. Kemudian dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Kata Rasulullah SAW, dabba itu artinya berjalan secara perlahan, ya, atau boleh merayap, ya. Jadi penyakit umat yang sebelum kalian dabba ilaikum, terus merayap menuju kalian. Apa penyakit tersebut? 2 di sini teman-teman. Al-hasad wal baghdha. Itulah al-hasad wal hiqdu. Baghdha sama dengan hikdu, ya. Jadi kalau orang sudah hasad, itu akan tumbuh di dalamnya hikdu, ya. Jangan lupa hasad adalah keinginan di dalam diri seseorang terhadap nikmat dari yang ada pada temannya itu hilang, ya. Hilang, baik nikmat ilmu ataupun nikmat duniawiyah. Nah, kalau hasad itu sudah tumbuh, maka muncul hikdu. Nah, di sini dalam hadis ini menggunakan kata baghdha. Baghdha adalah kebencian yang mengakibatkan permusuhan. Nah, itu teman-teman, ya. Maka para ulama
mengingatkan apa yang Rasul sampaikan ini kepada kita agar kita berhati-hati, waspada dari dua penyakit ini. Rasul mengatakan hiya halikoh, dia adalah halikoh, pencukur. La aqulu tahliku syar. Saya tidak katakan pencukur rambut, enggak. Walakin tahlikud-din. Tadi saya sampaikan, kalau orang sudah punya hasad, tumbuh hikmat, akan rusak agamanya. Ya, akan rusak agamanya. Ya. Jadi la aqulu tahliku syar. Saya tidak katakan itu adalah pencukur rambut. Walakin tahlikud-din, tapi mencukur agama. Walladzi nafsi biadi, demi zatku yang ada di genggamannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Apala unabbiukum bima yusbitu dzalika lakum, apa mau kalau aku berikan kepada kalian sesuatu yang bisa memperkuat imanmu dengan itu? Afsus salam bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ini ketika di Madinah ya. Ketika di Madinah, Abdullah bin Salam dia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang merasa kagum dan mereka berteriak, Rasulullah SAW datang. Ya, ya. Bagaimana layaknya kita ketika ada sesuatu yang menggembirakan, ya, kita bersuara, mengeluarkan teriakan, Rasulullah datang, Rasulullah datang, gitu ya. Nah, kemudian Abdullah bin Salam, ya, menceritakan di sini, maka saya pun mendatangi mereka. Abdullah bin Salam datang ke kerumunan yang mereka meneriakan Rasulullah datang, Rasulullah datang. Kemudian kata beliau, setelah saya memandang wajahnya yang jelas, maka saya yakin bahwa wajah beliau, yakni Rasulullah, bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau katakan adalah, wahai manusia, sebarluaskanlah salam, berikan makan, sholatlah di waktu malam saat orang-orang tidur, maka kalian masuk surga dengan selamat. Nah, jadi pertama kalimat-kalimat pertama atau kata-kata pertama dikeluarkan dari lisan Rasulullah ketika baru kedatangan ke Mekah adalah pertama afsus salam, sebarluaskan salam. Kemudian it'amut ta'am, beri makan, ya. Yang ketiga sholat malam. Mudah-mudahan tiga ini sudah kita amalkan teman-teman ya. Nah, baik, kemudian ini ayat-ayat dari soal Furqan ya. Selebihnya nanti 686 teman-teman bisa melihatnya ya. Ini ayat-ayat memperkuat hadis yang tadi ya. Bahwa di antara ciri orang yang suka sholat malam, menyempatkan ya dari malamnya itu tidak untuk tidur semuanya, tapi untuk sholat ya. Minimalnya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir ya. Kalau dalam hadis yang pernah saya sampaikan, barang siapa yang sholat malam dengan 10, membaca 10 ayat, maka Allah akan catat orang ini ke dalam orang-orang yang zakirin, selalu beringat Allah. Kalau sampai 100, minal qanitin, dari orang-orang yang taat. Kalau 1000, minal muqontirin atau muqontorin, termasuk orang-orang yang dermawan. Ya, mudah-mudahan kita mengamalkannya. Nah, kemudian di antara orang-orang yang sempurna imannya adalah idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau dicaci, dimaki, ya, diledek, dicemooh, diolok-olok, atau kalau sekarang ini istilahnya dibully, ya, dibully, dia nggak harus membalas, ya, nggak harus membalas, tapi tetap sampaikan hal-hal yang tetap membuat yang lain merasa aman, merasa nyaman. Nah, ini ciri orang yang Allah sempurnakan keimanannya dan Allah sandarkan
mereka ini kepada Allah, dengan Allah menyebutnya ibadur rahman. Jadi yang menyebut ibadur rahman itu Allah, ya. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang sempurna imannya adalah kalau dicaci, dimaki, dihina, dicela, dibully, tetap dia komitmen dengan saya harus tetap memberi rasa aman kepada siapapun, ya. Seperti itu teman-teman. Menyempatkan di malam harinya untuk sholat dan berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka jahanam. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian ciri hamba yang sempurna keimanannya adalah menggunakan hartanya tadi, ya, untuk yang benar. Saya mendapat di dalam beberapa kitab tafsir makna infak, ya, makna infak itu aslinya adalah tasarruful amwal fi taatillah, ya. Menggunakan harta benda kita dalam taat kepada Allah. Lawannya tabdzir. Di sini menggunakan kata asyaraf, ya, atau israf, ya. Nah, lawannya itu. Nah, apa itu tasarruful amwal fi ghairi taatillah? Kalau tadi fi taatillah, kalau syaraf, kalau israf, kalau tabdzir, kalau mubadzir, fi ghairi, ada ghairinya alias tidak, ya. Selama kita menggunakan harta untuk taat kepada Allah, maka itu adalah infak, ya, alias penggunaan harta benda secara benar. Ketika tidak untuk taat kepada Allah, ini namanya israf atau sinonimnya tabdzir, orangnya mubadzir, ya. Itu teman-teman. Nah, kemudian kemarin sudah sampai sini teman-teman, ya. Jadi kata Ibnu Abbas, kata Mujahid, kata Qatadah dan kata Dohak bahwa berlebihannya itu menggunakan harta dengan bermaksiat kepada Allah. Kikir yaitu menahan yang menjadi hak Allah. Mujahid berkata, andai seorang menggunakan hartanya yang berupa emas seberat gunung Kubais dalam taat kepada Allah, maka tidak disebut berlebihan, tidak disebut mubadzir, tidak disebut israf, ya. Tapi disebut israf itu kalau digunakannya bukan untuk taat kepada Allah, walaupun sedikit, seperti itu, ya. Itu teman-teman. Nah, akan tetapi andai seorang menggunakan hartanya meskipun hanya satu sok dalam maksiat kepada Allah, maka disebut dengan israf atau mubazir. Baik, nah sekarang kita lanjutkan ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nah, seharusnya kalau kita ini, ya, merasa sama-sama muslim, sama-sama mukmin, yang seharusnya saling mencintai, bukan saling membenci, ya. Apalagi sampai menemukan permusuhan, maka Allah mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Ayat 10 surah Al-Hasr, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Nah, mereka berdoa. Apa doanya? Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Iman lebih dahulu dari kami maksudnya para sahabat, baik Muhajirin ataupun Ansor. Dan janganlah engkau biarkan kedengkian. Nah, ini al-ghil, ya, al-ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillah, ya. Ghil itu akibat dari hasad, ya. Ghil itu akan tumbuh dalam diri kita karena hasad. Maka di sini kata mereka yang Allah sebut dalam ayat ini, jangan engkau biarkan kedengkian di dalam hati kami, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Ghil itu kan sebenarnya khianat, ya.
Gil itu khianat teman-teman. Tapi karena gil ini muncul dari hasad, dia merangkum. Hasad itu ada di situ, hiqd ada di situ, ghish ada di situ. Wa'iyadzubillah. Seperti itu ya. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kata mufassir, ayat ini sebenarnya mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita agar kita ini menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang dimaksud walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, himnya kembali kepada Muhajirin Ansor, itu maksudnya orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Sunnah berarti Rasul, jamaah para sahabat. Itu teman-teman. Ya, di antara tafsirnya walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, merekanya adalah para Muhajirin dan Ansor. Walladzina ja'unya adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah berarti Rasul, jamaah berarti jamaatul sahabat Rasulullah. Nah, mereka inilah senantiasa berdoa, dan Allah mengingatkan kita sekaligus mengajari kita agar kita ini berdoa seperti ini, ya, agar jangan ada dalam diri kita hasad, hiqd, ghish, ghil, penyakit perusak agama. Seperti itu teman-teman ya. Dan doakan ampunan untuk diri kita dan para sahabat. Subhanallah. Ini ayat mengingatkan kita seperti itu ya. Berikutnya teman-teman, kalau memang kita ini benar-benar ingin sempurna iman kita dan merasa mereka saudara kita karena sesama muslim, sesama mukmin, Allah ingatkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah ingatkan kepada kita ya, agar tidak ada dalam diri kita penyakit-penyakit hati yang tadi. Maka kata Allah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah, kata Allah ya, kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Nah, jadi kalau orang-orang yang di dalamnya ada hasad, ada hiqd, mereka tidak meyakini takdir Allah. Ya. Apa yang terjadi ini takdir Allah teman-teman. Ya. Apa yang terjadi sunnatullah. Ya. Yang terjadi pada kita tidak lepas dari takdir-takdir Allah. Kita hidup ini sedang menjalani takdir-takdir Allah. Ya. Jika ingin selamat dalam menjalani takdir Allah, para ulama mengingatkan bahwa apa yang terjadi itu enggak lepas dari Allah kataba, Allah alima, Allah khalaqa, Allah sya'a. 4 ini harus selalu ada dalam benak kita. Ya. Bila kita ingin terus menjadikan takdir kita, keimanan kepada takdir kita bagus, terjaga, tidak merusak, maka kata para ulama, kita harus meyakini bahwa yang terjadi adalah Allah kataba, Allah telah menetapkannya, mencatatnya. Allah khalaqa, Allah sudah menciptakan. Allah alima, Allah tahu. Allah sya, Allah menghendaki. Jika satu hilang dari 4 ini, maka rusak iman kita. Rusak iman kita. Tadi, andai kita bersedekah dengan sebesar emas sebesar gunung Uhud, tidak diterima sedekah kita. Kenapa? Karena kita tidak mengimani takdir Allah. Ya, karena kita tidak mengimani takdir Allah. Jadi teman-teman, takdir Allah
diimani secara benar dengan dibuktikan Allah kataba, Allah sudah mencatatnya apa yang terjadi. Allah khalaqa, Allah telah menciptakannya. Allah alima, Allah mengetahui. Allah sya'a, Allah menghendaki. 4 ini harus selalu kita ingat ya. Maka kita akan menjadi orang yang tenang nanti dalam hidup ini. Tapi kalau salah satu hilang, kita akan menjadi orang yang selalu gelisah ya. Selalu mengembalikan permasalahan kepada emosi, kepada dosa. Wa'iyadzubillah. Nah, jadi bahwa kata Allah yang membagi-bagi rizki baik berupa ilmu, baik berupa duniawiyah dalam kehidupan ini Allah. Ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, itu Allah semua yang mengurus. Allah yang mengatur. Maka ketika melihat orang miskin, jangan jadi menghina. Ketika dirinya kaya, wah, jadi bersombong ria. Tidak begitu kata Allah. Seharusnya bagaimana yang benar? Ini kata Allah, seharusnya yattakhid ba'duhum ba'dan sukhriya. Seharusnya begitu, ya. Dengan kita mengetahui bahwa kehidupan ini diatur oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rezekinya banyak, ada yang sedikit, ada yang diberi ilmu, ada yang diberi harta. Allah inginkan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, saling mengambil manfaat dan berbagi manfaat. Begitu kata Allah. Ya. Oh, dia bisa apa nih? Kita ambil kemampuannya, skillnya, manfaatkan. Itu yang Allah inginkan, bukan saling bermusuhan, ya, bukan saling membenci, bukan saling menghancurkan, tapi saling melengkapi. Seperti itu teman-teman. Itu yang Allah inginkan dari ayat 32 surah Az-Zukhruf. Ya, jadi saling memberi manfaat. Ya. Apa manfaat yang bisa diambil dari orang itu? Kita ambil, kita minta. Nah, kita beri manfaat yang lain kepada orang tersebut yang sudah kita rasakan manfaatnya. Itu yang Allah inginkan dari ayat 30. Sehingga hilang penyakit hati hasad tadi, ya. Hikad tadi, al-ghil dan al-ghish. Nah, baik. Berikutnya teman-teman. Rasulullah mengingatkan kepada kita ya tentang hasad. Saya sedang mencari tahu tentang iyyakum wal hasad ya. Tapi sampai saat ini saya mendapati iyyakum wal hasad itu kata Syekh Albani itu dhaif ya. Jauhi oleh kalian hasad, karena hasad itu bisa merusak amal-amal, bisa memakan ya. Al hasad yakulu al hasanat, memakan kebaikan alias merusak kebaikan. Seperti kayu bakar dimakan api, atau seperti api yang dimakan kayu bakar. Tapi sementara saya mendapati hadisnya menurut Syekh Albani itu dhaif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi yang jelas hasad tadi haliqah ya. Haliqah adalah pencukur agama. Pencukur agama alias merusak agama. Nah, melalui hadis yang berikut ini Rasul mengingatkan, kalau kalian mau hasad, boleh. Tapi nanti sebutannya bukan hasad, ghibtoh. Ya. Jadi kalau kita ini mau merasa iri, boleh kata Rasulullah. Tapi irinya hanya dalam 2 hal. Dan para ulama menegaskan, bukan hasad yang sesungguhnya, tapi ghibtoh. Namanya ghibtoh. Apa itu? Ini dia. La hasada illa fisnatain. Kata Rasulullah, tidak ada hasad alias tidak ada ghibtoh illa fisnatain, kecuali dalam 2 ya. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Kita boleh merasa iri ya kepada seseorang yang Allah berikan kepada orang itu kelebihan harta, malan ya. Allah beri banyak hartanya. Tapi pasallatahu ala halakati fil haq, tapi dia gunakan harta yang dia miliki itu yang Allah berikan kepadanya untuk hak, untuk ketaatan kepada Allah. Ya, itu teman-teman. Digunakannya harta untuk ketaatan kepada Allah, alias untuk kebaikan dia nanti di akhirat.
Begitu. Nah, itu boleh kita mengiri. Saya pengen ya seperti orang itu. Dia punya banyak harta, hartanya disumbangkan untuk Islam. Nah, itu boleh, kita ngiri boleh begitu. Jadi ngirinya bukan mudah-mudahan cepat habis tuh hartanya, bukan. Tapi ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang seperti hamba-Mu itu ya Allah. Itu boleh seperti itu. Itu ghibtoh namanya. Jadi bukan hasad yang sesungguhnya. Walaupun dalam hadis ini Rasul menggunakan kata hasad, tapi yang dimaksud adalah ghibtoh. Mengapa? Karena saking hasad itu tidak boleh. Ya, saking hasad itu tidak boleh, maka harus menggunakan meminjam kata hasad untuk mengganti kata ghibtoh. Jadi artinya kalau kalian memang mau, ini boleh, ya. Ini di orang ini, di yang seperti ini, di apa? Di seseorang yang Allah berikan kelebihan harta, namun harta itu digunakannya untuk kepentingan ketaatan kepada Allah. Boleh, silahkan kata Rasulullah. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmah bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, yang kedua boleh kita iri, ya, merasa iri dalam orang atau pada orang yang Allah beri ilmu, ya. Dia tidak diberi kelebihan harta tadi, tapi diberi kelebihan ilmu. Namun ilmunya digunakannya untuk beramal, menjaga agama, dan untuk diajarkannya ke orang lain. Boleh kita ngiri. Nah, jadi iri di sini iri yang positif dan disebut dengan ghibtoh. Ya, bukan hasad yang sesungguhnya. Sekali lagi, Rasulullah menggunakan kata hasad pada hadis ini adalah karena saking dilarangnya hasad. Ya, karena saking bahayanya hasad. Jadi Rasul menggunakan kata hasad. Padahal yang dimaksud adalah ghibtoh. Rasa iri tapi dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Nah, baik teman-teman. Baik. Yang kedua, ya, yang dimaksud keselamatan, yang dimaksud kesempurnaan iman adalah ini. Fa'idza ahabbal mu'minu li nafsi fadilatan min dini au ghairi ahabba ayyakuna li akhihi nadhiroha min ghairi an tazula anhu. Nah, ya. Seseorang ini, seorang mukmin, ya, apabila seorang mukmin mencintai keutamaan dari agamanya atau dari lainnya, maksudnya lain dari dunia, ya, dari dunia, maka dia ingin agar saudaranya itu seperti dirinya. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk menyempurnakan keimanan kita atau tanda kita ini adalah orang yang sempurna imannya, maka ketika kita ini bisa beramal baik dari agama kita, teman-teman bisa tahajud, teman-teman bisa sodako, teman-teman bisa menyebarluaskan salam. Nah, yang sudah terbiasa ini, ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, pengen orang lain pun seperti yang kita lakukan itu. Ya. Gimana nih ngajari saudara kita supaya terbiasa mengucapkan salam? Bagaimana nih memotivasi teman-teman yang kalau malam tidur penuh, gimana supaya bisa tahajud? Gimana nih memotivasi teman-teman yang pelit supaya mau bersodakoh, berinfak? Ah, ini seharusnya kata para ulama. Nah, di sini katakan sebagaimana kata Ibnu Abbas, ya. Jadi Ibnu Abbas di sini mengatakan, kata Ibnu Abbas, ini la amuru la amaraya maroyamuru, ini la amuru bil ayati. Saya melewati ayat, maksudnya saya mendapati ayat minal Quran, dari Quran, fa'afhamuha, saya paham, fa'awaddu annan nasa kullahum fahimu, ya. Maka saya ingin orang-orang itu juga paham seperti saya paham. Itu teman-teman, ya. Jadi ciri kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia punya kemampuan dalam beragama, maka dia
pengen orang lain pun seperti dia. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, ini la amurru bil ayat. Saya sungguh, kalau secara bahasa, melewati ayat, alias mendapati ayat. Minal Quran, dari Quran, fa'abhamu, dan saya paham itu. Fa'awadu, maka saya sangat ingin annan nasa kullahum fahimu, bahwa orang-orang juga paham seperti yang saya pahami. Jadi bukan ketika ditanya nggak jawab, takut orang lain dapat ilmu. Itu tidak seperti itu. Justru dia pengen ilmunya itu disebarluaskan. Itu kata Ibnu Abbas, ya. Ada lagi kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i, wadidtu annan nasa kullahum ta'lamu hadzal ilm. Saya ingin, kata Imam Syafi'i, orang-orang juga tahu ilmu seperti yang saya tahu ini. Walam yunsib ilayya minhu, tapi nggak harus menyadarkan ke saya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nggak harus menyadarkan ke saya. Dan seakan-akan mereka itu tahu dari sendirinya. Saya hanya memotivasi saja. Jadi nggak usah, wah saya tahu itu dari dia, nggak harus. Kata Imam Syafi'i. Ya. Nah ini teman-teman, ini tanda kesempurnaan iman. Dan ini upaya untuk menjadikan iman kita sempurna. Ya, jadi tumbuhkan keinginan di dalam diri kita untuk bisa menjadikan orang lain beramal soleh seperti yang kita amalkan. Itu ya. Nah baik, ini kemudian sedikit lagi ya, kita habiskan saja teman-teman. Masih waktunya masih cukup insyaallah. Kita habiskan saja. 3, meremehkan saudara yang sesama muslim akan merusak kesempurnaan iman. Meremehkan saudara yang sesama muslim akan merusak kesempurnaan iman. Nah, jadi hati-hati. Ini hadisnya. Al-muslim akhul muslim. Muslim, orang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu wa la yakdzib, maka tidak boleh mengkhianatinya. Wa la yakdzibuhu, tidak boleh juga membohonginya. Wa la yakhdhuluhu, dan juga tidak boleh membiarkan dia ya dalam keburukan ya. Kullu muslimin al muslimin haram ya. Irduhu wa maluhu wa damuhu ya. Setiap orang Islam ya dengan orang Islam lain itu haram hartanya, kehormatannya, darahnya, maksudnya harus dijaga, harus menjaga. Ketika kita dititipin harta ya oleh orang lain, atau kita tahu itu adalah harta teman kita, kita harus menjaganya. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kemudian saya mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Kemudian kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhul muslim. Cukuplah seseorang yang tadinya itu bertakwa tapi jadi buruk karena meremehkan saudaranya, padahal saudaranya tersebut muslim. Ya. Jadi kalau kita menghinakan orang lain padahal sama-sama muslim, maka itu sudah rusak ketakwaannya. Ya. Jadi sebenarnya takwa di sini. Ya. Takwa di sini. Takwa itu di dalam hati. Jadi kalau mau tahu ketakwaan seseorang yang itu tersembunyi di dalam hati, ya, lihat, dibuktikan kalau seseorang itu suka meremehkan saudaranya yang sesama muslim, maka ketakwaannya rusak. Ya. Padahal ketakwaan awalnya tidak kelihatan, tapi akan kelihatan dari perilaku buruk atau baiknya seseorang. Kalau dia suka meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, menganggap kecil orang lain, maka itu pertanda ketakwaannya rusak, keimanannya rusak. Baik, terakhir teman-teman. Terakhir ya. La khaira fil hayati illa li ahadi rajulain. Kata Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, berarti ini kalangan tabi'in. La khaira fil hayati illa li ahadi rajulain. Sumutun wa'in
wa natiqun arifun wa natiqun arifun ya. Tidak ada kebaikan dalam hidup ini kecuali bagi dua orang ya. Siapa dua orang ini? Pertama, orang yang diam karena menjaga diri dari hal-hal yang haram ya. Dan yang kedua, orang yang berbicara, yang berbicaranya berkaitan dengan ilmu. Nah ini teman-teman, jadi untuk bisa terjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, maka kata seorang sahabat Abdul Aziz ya, jadilah orang yang memiliki dua sifat. Satu, kalau dia diamnya itu karena takut melakukan sesuatu yang haram. Dia tidak bicara karena takut pembicaraannya mengakibatkan dosa ya, seperti itu. Dia tidak melakukan dengan gerakan-gerakan badannya karena takut salah. Nah, itu. Yang kedua, kalau bicaranya ilmu yang keluarnya, bukan asal saja. Nah, insya Allah ketika orang ini sudah terhiasi dengan dua sifat ini, dia akan menjadi orang yang selamat. Kenapa? Karena dia berpikir terus, yang saya katakan benar tidak ya? Ya, yang saya melakukan kira-kira berdosa tidak ya? Seperti itu. Nah, orang yang hasad, orang yang hikad itu nggak berpikir seperti itu. Ya, nggak berpikir. Yang ada cuma benci. Wa'iyadzubillah. Itu saja teman-teman, insya Allah dari hadis yang ke-13. Berarti insya Allah pertemuan berikutnya hadis yang ke-14. Tapi mohon maaf, minggu depan, ahad depan tidak di sini ya. Jadi di sini hanya ahad pertama, 2 dan 4. Nanti ahad ketiganya di luar. Tapi bukan bahasan Riyadhus Shalihin ya. Fadlul Islam. Jadi Fadlul Islam sebuah kitab yang membahas tentang keutamaan Islam. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bimbingan sehingga apa yang kita peroleh adalah yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari penyakit hati, hasad, hiqad, ghish dan ghil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.